Saya kedengeran jelas ya di sana. Oke, thank you so much. Jadi teman-teman semua udah pada tahu pastinya Mas Natali Ardianto ini seorang CEO dan juga beliau berpengalaman lama sekali, sekitar 11 tahun lebih sebagai CTO juga. Dan beliau adalah co-founder dan saat ini CEO dari Lifepack. Sebelumnya juga sebagai co-founder tiket.com dan peluang.id serta beberapa startup lain sudah berhasil 2 kali exit. At least seperti itu yang ada di profile Instagram beliau. Beliau juga merupakan seorang penulis buku ya. Terima kasih waktunya sekali lagi, Mas. Jadi kan ini saya menjembatani kekhawatiran saya sendiri dan juga mungkin fellow parents, ibu-ibu yang lain juga soal kemajuan artificial intelligence. Bahkan baru-baru aja ini muncul berita bahwa banyak yang menyerukan perlu moratorium. Jadi di stop sementara nih pengembangan artificial intelligence. Apakah memang sebegitu mengancamnya nih Iya, artificial jadi intelligence, Mas sebetulnya Natali? We kemajuannya would sih like to memang know your point of terasa view. sangat luar biasa ya gitu. Padahal sebenarnya kan ChatGPT sendiri itu usianya udah cukup lama kayak gitu. Cuman memang ini kemajuan ini nih sangat dikontribusikan oleh ya kemampuan GPU gitu, graphical processing apa ini ya processing prosesor untuk grafik. Unit itu yang kemampuannya Unit. makin lama ini Mm-mm. makin cepat ya kan dengan ukuran yang masih tetap sama kayak gitu. Jadi apa the growth of the capability of processing power itu semakin tinggi, ongkosnya juga semakin murah gitu. Nah, itu yang sangat-sangat membantu mengakselerasi kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau khawatir-khawatir kayak gini ini udah sering lah Mbak, ya kan ini aja kan kita kita nyebutnya ini fourth industrial revolution, ya kan, artificial intelligence, bioteknologi, renewable energy gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita ingat-ingat deh, revolusi industri satu, dua, tiga itu pasti banyak korban ya, tapi lebih besar lagi keuntungannya gitu. Jadi misalnya kan revolution industri, misalnya kayak teknologi kayak gitu kan. Jadi dulu kita ajaran teknologi deh ini aja mechanical kayak gitu. Jadi dulu orang kan biasanya jalan kaki atau naik kereta Mm-mm. kuda gitu kan untuk pindah dari satu titik ke titik lain, ya kan. Tapi pada suatu waktu ya kan tercipta mesin uap gitu dan dari mesin uap itu bisa menggerakkan manusia dari satu lokasi ke lokasi lain dengan waktu yang sangat cepat. Nah, pertanyaannya, kuda-kuda itu sekarang ada di mana kayak gitu kan? Nah, ya udah nggak ada kuda. Iya, buat Tetap hobi. ada Jadi sih makanya kuda-kuda untuk ditunggangi. akan memang ada yang Buat berubah hobi ya kan, aja. tapi saya juga yakin manusia tuh yang luar biasa adalah adaptasinya kayak gitu ya kan. Nah, tapi ada untungnya juga loh ya kan dengan revolusi industri yang cepat ini gitu kan. Ini nih sama halnya seperti kayak misalnya saya ingat banget tuh social media kalau baru keluar tuh kayak TikTok kalau baru keluar, Facebook kalau baru keluar, Twitter kalau baru keluar itu ya, Instagram kalau baru keluar, early adopter itu tuh biasanya itu nanti by the end of the few years later adalah yang followernya paling gede, ya kan? Jadi karena mereka udah belajarnya dari awal, mereka udah gunakannya dari awal, dari yang nothing, and then makin lama makin gede, sehingga ketika levelnya sudah gede, dia sendiri juga sudah di titik yang sangat besar. Jadi tips saya, saran saya ya untuk semua orang, terutama yang mungkin nggak punya ini ya, nggak punya pengetahuan segelintir pun tentang artificial intelligence, machine learning gitu kan, belajar aja karena semua orang tuh dari nol kok gitu. Jadi ya and for me ya kan we are lucky to be alive. Jadi kalau mau mengubah nasib malah lucunya saat ini adalah saat yang tepat. Bener juga ya, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir. Jadi kalau misalnya mau anaknya tetap relevan di masa mereka saat dewasa kayak gitu kan, berarti mama-mamanya juga atau papa-papanya ini harus edukasi diri juga nih ya soal artificial intelligence Iya, ini ya, biar anak kita kita rahasia jadi anak-anak itu orang early tua kok. adapter. Jadi ya orang tuanya harus kepo, orang tuanya harus belajar ya kan tentang machine learning ya, terutama kalau yang mau mudah ya, yang kalau sekarang kan chat GPT itu ya Mbak ya gitu. Jadi saya, istri saya, anak-anak saya itu udah active Mm-mm. user ChatGPT kayak gitu. Bahkan ini istri saya tadi baru sharing cara dia ya kan
rencana traveling gitu kan, keluar hasilnya, terus dikasih tahu, tapi saya mau minta budgetnya, dikeluarin. Terus saya mau itinerary saya termasuk ini, dikeluarin, and so forth, and so forth. Jadi riset yang tadinya memakan waktu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu tadi risetnya mungkin 1 jam pun udah selesai kayak gitu untuk bikin itinerary. Gitu. Jadi sebetulnya this kind of tools itu tuh malah yang mempermudah, memperingan pekerjaan kita gitu loh. Jadi idleness-nya kita itu bisa untuk ya ini ya berfilosofi, berpikir yang lebih critical and so forth gitu. Jadi yang tadinya kita habis waktu untuk tedious job itu akan diangkat oleh AI. Mm-mm. Bisa hemat banyak waktu. Di sisi lain, saya juga jadi mempertanyakan bagaimana membuat anak-anak itu masih merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah, bahwa apa yang mereka kerjakan di sekolah itu tuh tetap relevan gitu, Mas. Karena kan segala macam saya lihat di IG story-nya Yuda Keling gitu kan, dia lagi nanya soal belajar matematika, menyelesaikan persamaan. Ada yang bilang taruh aja di chat GPT. Ya emang juga ya banyak pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu bisa dijawab dengan sangat mudah atau tugas-tugas sekolah Oh, bisa nah dijawab dengan sangat mudah oleh chat GPT. menurut saya Gimana nih sih jadinya ya nih jujur aja saya pakai bocil-bocil ChatGPT gitu. ya kalau ada pertanyaan anak yang udah saya juga sudah lupa atau ya sudah lama nih kayak gitu kan karena saya ngajarin pelajaran matematika fisikanya gitu. Tapi sebetulnya gini, kalau dulu ya saya waktu saya masih sekolah gitu di SMP, SMA itu tuh yang membuat saya mampu untuk memahami sebuah materi terutama kayak misalnya pelajaran eksakta seperti fisika adalah why ya kenapa rumus ini terjadi kayak gitu. Jadi kayak misalnya W sama F kali S ya kan. Sampai sekarang saya masih apal kayak gitu ya kan. F sama MGH and so forth ya kan. Kenapa kok sampai sekarang apal? Karena gini, rumus itu yang saya wondering adalah kok rumus ini bisa terbentuk. Bukan ngapalin rumus gitu. Jadi kita harusnya ya sebagai orang tua, yuk kita tanya ChatGPT yuk, invention of W sama dengan F kali S itu datang dari mana? Itu nanti dia ceritain dengan detail. Dan itu ya, jadi storytelling yang membuat kita menjadi jauh lebih critical thinking gitu kan. Oh, jadi usaha itu adalah karena ada gaya dikali adanya ini ya pergerakan gitu, displacement kayak gitu. Nah, jadi dari situ makin lama kita makin inilah apa ya makin gampang ingat, terus makin paham konsep gitu. Kenapa itu terjadi kayak hukum Newton 1, 2, 3 ya kan? Tolong ceritakan fun story about the Newton Law 1, 2, and 3. Itu nanti ceritanya akan sangat menarik dan itu sangat membantu anak-anak untuk oh iya menarik banget ya Dad gitu kan. Oh iya ini hukum 1 inersia. Jadi apa ya pokoknya gitulah ya. Nggak perlu diceritain terlalu detail tapi intinya jadi apa tell a story yang malah membuat anak-anak jadi ngelotok gitu karena nggak apa ya jujur aja pelajaran di Indonesia itu kan nggak asik gitu apalan semua tapi kalau dibikin jadi cerita itu akan lebih menyenangkan. Iya, hafalan semua terus ada AI kayak sekarang jadi wah gitu kan. Ini sebenarnya kalau Mas Natali sendiri lihat apakah udah cukup apa ya akomodatif seperti itu kurikulum di sekolah untuk anak-anak nanti cukup adaptif Mm-mm. di masa datang Ya terhadap gini ya, perkembangan memang kita teknologi sebagai whatever orang tua comes. ya harus kepo gitu, harus cari tahu gitu mengenai apa sih ini artificial intelligence. Kalau saya sendiri, karena saya backgroundnya teknologi ya gitu ya, saya bahkan belajar tentang machine learning, belajar bahasa pemrograman R dan Python khusus untuk belajar ini and so forth. Tapi untuk para orang tua itu tuh sebetulnya banyak loh. Bahkan nggak usah ngomongin AI, Mbak. Apakah kita mengajarkan anak-anak cara googling yang bagus kayak gitu. Googling yang bagus itu kan misalnya kayak apa kalau kalau saya mau mengamplify sebuah kata kasih tanda kutip. Kalau saya mau menghilangkan sebuah kata kasih tanda minus di depannya. Kalau saya mau varian dari kata ini kasih tanda tilde di depannya. Jadi tilde book gitu kan. Jadi novel dan lain-lain itu jadi keluar di hasil search. Itu kita ngajarin nggak gitu? Karena sesimpel itu aja kalau kita nggak bisa memberi insight ke anak-anak, ya kan? Ya gimana kita mau memberi insight untuk ChatGPT, ya kan? Karena ChatGPT ini itu sebetulnya memang asik ya untuk nanya-nanya gitu. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah mengformulasikan yang disebut namanya prompt gitu kan. Jadi something
pretend you are ini, itu keyword-keyword kayak gitu tuh Hmm. yang sangat-sangat penting, yang membuat nanti outcome-nya akan lebih mengarah sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Kayak saya yang beberapa hari lalu saya coba itu gini, pretend you're a psychiatrist, you are implementing 5 whys in gaining the insight of the patient, ya kan? And then nanti dia isinya nanya, terus dia ngambil kesimpulan di bawahnya gitu, dan nanyanya at least 5 kali. Jadi you have to like teach them on how to do the job for you, ya kan? Tapi prompt awal itu yang sangat penting. Nah, itu harus kepo gitu. Kita semua ini sebagai orang tua harus cari tahu gitu kan. ChatGPT itu masih gratis loh, yang apa standarnya ya gitu, dan itu masih sangat bagus gitu. Dan kalau buat saya investasi $20 itu untuk ChatGPT 4 itu jujur kerasa memang jauh lebih apa ya, bagus gitu responsnya dibandingkan ChatGPT 35. Wow. Jadi ajarin anak untuk Ya, why. jadi untuk Bertanya itu nemuin ini sesuatu kan yang sebetulnya kan penting buat ya mereka gini ya. lah, ya kayak tadi rumus fisika ya kan, itu kan permukaan ya kali S. Tapi kita kan critical thinking itu yang harus Mm-mm, diciptakan. Kenapa kok ini bisa mm-mm. terjadi gitu. Jadi sebetulnya manusia itu yang nggak akan bisa diganti adalah ya itu kan kemampuan untuk critical thinkingnya gitu kan. Karena si komputer itu input output, nggak ada yang namanya critical thinking kayak gitu ya kan. Terus yang kedua adalah karakter ya kan. Nggak ada komputer itu bisa lebih etis kecuali kita suruh menjadi lebih etis gitu. Jadi harus ada instructions ya kan. Dan juga interaksi berkomunikasi, gaya bahasa itu nggak ada gitu. Mm-mm. Jadi sebagai orang tua banyak kok aspek yang belum bisa sentuh oleh AI gitu ya. Tapi AI sendiri itu sangat-sangat membantu mengakselerasi pembelajaran sih kalau menurut saya ya kan. Sehingga ya kayak inilah contoh ya Mbak ya, kayak anak saya itu usia 12 saja sudah mulai trading gitu kan. Kenapa? Tradingnya tekniknya yang Mm-mm. bukan fundamental kayak gitu, tapi dia pakai tekniknya yang technical analysis kayak gitu kan. Karena kan belum ngerti tuh kalau baca finance, tapi kalau technical grafis ya kurang lebih bisa dipahami lah. Nah, itu anak-anak itu sekarang makin lama itu makin ini loh, kemampuan menyerap pengetahuan dan ilmunya itu makin cepat kayak gitu. Ya kan, ini udah bikin website usia 14 untuk jualan serealnya dia and so forth and so forth. Jadi jangan kita orang tua jangan nge-treat mereka sebagai anak kecil. Wow, keren Kalau banget. aku bilangnya young adult, ya kan? Orang dewasa yang kebetulan usia masih muda kayak gitu. Jadi kalau kita treat them right, nanti ketika mereka dewasa, mereka bisa berdiri sendiri. Karena kalau enggak, masih kecil, kita masih tuntun, ya kan? Kalau ada dia minta tolong, kita langsung bantuin, ya kan? Ya nanti kalau gede akan kalah sama orang-orang yang sudah diajarin untuk ya cari tahu sendiri, mandiri, ya kan? Saya kasih kartu debit saya nih, coba kamu bayar ya kan sendiri gitu kan. Memang first time of everything is scary, tapi kalau dia usia 10 aja udah bisa pakai kartu debit, ya kan, usia 20 itu is something yang biasa gitu. Saya punya teman, anaknya dikirim ke Amerika nggak tahu cara pakai ATM. Kan ironis sekali kalau nggak diajarin dari awal. Wah, Ya, ya. Mm, iya pelan-pelan dikasih trust berarti ya untuk handle beberapa if, hal dalam keluarga termasuk tadi cara mm -mm. bayar Karena mereka seperti mereka itu, seneng kok gitu kalau kasih diberi tanggung tanggung jawab. jawab, ya kan, ya dianggap orang kayak gitu, mereka akan seneng dan akan jauh lebih bertanggung jawab. Karena kalau orang tua yang ya terus, ya takutnya nanti jadi berandalan gitu loh, ya kan, dan merasa kayak kalau gue ada masalah, orang tua gue yang bakalan nyelesain kok gitu kan. Jadi Mm-mm. tidak ada rasa tanggung jawabnya. Betul. Mas Natali ini ada yang nanya, mau tanya bagaimana cara ortu belajar AI, how to start. Tadi kan kepo aja gitu kita orang tuanya kayak gitu. Ada referensi Nah, situs atau YouTube wah, untuk jujur ya, kalau dipelajari YouTube katanya itu Mas Natali, menariknya kan dia where to punya start nih? algoritma gitu. Jadi kalau if you start from the question, apa itu ChatGPT ya kan, and then Mm-mm. akan keluar videonya, and then akan keluar rekomendasi-rekomendasi, dan akan lama-lama tenggelam kok kayak gitu. Jadi menurut aku titik awal untuk kita belajar tuh, kalau kalau buat saya yang orangnya suka visual juga, itu memang YouTube sih kayak gitu. Tapi kalau tentang akun spesifik, masalahnya apa ya, kalau saya lebih suka belajar tuh dari wealth of knowledge gitu ya, daripada dari satu pemikiran gitu. Karena
Kan satu pemikiran belum tentu benar, tapi kalau dari berbagai source itu ini. Dan menurut saya algoritma apa YouTube itu bagus kok. Yang penting kita nyari yang bagus-bagus, akan keluarnya yang bagus-bagus. Oke, Momi silahkan ya search aja di YouTube nanti dari situ satu ketemu result tinggal ditonton nanti algoritma akan bantu kita menemukan bahan-bahan materi lain yang relevan kayak gitu di YouTube. Mari kita kepo sama-sama kayak gitu kan. Nah, mungkin pemikiran orang tua sekarang yang paling simpel adalah wajib banget nggak sih Nggak anaknya wajib, belajar coding tapi kayak gitu? if you Menurut have Mas the Natali chance, wajib nggak? just do it kayak gitu. Karena gini ya Mbak, 2017 itu kan aku ikut training gitu ya, algoritma namanya, algoritma sama Berkeley Data Science gitu. Itu tuh saya surprise banget Mbak gitu. Bahkan saya sendiri waktu di algoritma itu coding cuma 5 baris. Coding cuma 5 baris, itu tuh saya bisa menghasilkan result yang keakuratannya bisa sampai 98% kayak gitu. Dan itu dari source yang file Excel biasa kayak gitu. And then social media saya ya waktu saya lagi masih aktif ya kan tadi saya follower cuma gimana nih biar cepet dapat follower. Ya udahlah aku bikin posting tapi yang Mm-mm. saya lakukan postingnya itu saya pakai machine learning juga Mbak gitu. Jadi saya bikin variabel, oke, warna ini, warna ini, warna ini, warna ini ya kan. Hmm. Terus kalimat di saya pilihnya karusel 10 halaman ya. Karusel pertama kalau ini kalimat tanya kayak apa hasilnya, kalimat tidak tanya, terus kalimat apa, and then endingnya ya kan. Call to actionnya apa? Misalnya call to actionnya nggak ada, call to actionnya suruh apa? Ini beli buku saya ya kan, atau call to actionnya like gitu ya. And then tuh saya masukin jadi apa variabel kayak gitu. Jadi kayak ada tanda tanya di post pertama yes or no kayak gitu. Saya masukin ke machine learning namanya decision tree ya. Decision tree and then keluarnya adalah ya rekomendasi kalau kamu mau follower banyak satu rekomendasinya warnanya harus pastel gitu. Yang kedua harus ada kalimat tanya di postingan pertama. Yang ketiga apa jangan lupa klik like sama follow itu yang paling tinggi gitu ya kan yang paling rendah adalah yang jualan buku. Jadi kayaknya orang nggak jualan buku followernya nggak nambah karena ya nggak di share sama orang and so forth and so forth. Nah dari situ saya implementasi semua saran-saran dari machine learning itu and then follower saya growth-nya makin lama makin makin cepat gitu. Jadi kan saya pakai Excel untuk memantau jumlah ini ya pertambahan follower itu hijaunya makin gelap kayak gitu artinya oh ini berarti makin cepat. Nah sesimpel itu loh Mbak ya kan itu kalau jelasinnya sih susah ya kalau saya tunjukin gambar langsung oh gitu tau decision tree itu ya gitu jadi capai follower segini lo harus melakukannya ini kayak gitu Oh, itu oh. machine learning can do that actually. Wow. Sebenarnya kata ya banyak juga yang komen katanya kalau AI itu udah banyak lagi kita temukan Exactly. sehari-hari. Mungkin kita nggak sadar aja kita tuh udah menggunakan teknologi AI Kan ini katanya. Termasuk AI itu mungkin tuh di sebetulnya app yang kita matematika pakai Mbak kayak gitu gitu ya loh Mas ya kan Natali ya. ada yang machine learning ada yang deep learning gitu kan Mm-mm. terus ada yang NLP ada yang vision gambar kayak gitu itu kan sebetulnya matematika semua kayak gitu. Jadi pelajaran pertama yang dipelajari kalau mau belajar dunia ini nih sebenarnya statistik. Buku pelajarannya kayak gitu karena everything derives from math kayak gitu Oh, ya kan aktivitas yang lagi kita lakukan. I see. Ini ada yang nanya di kolom komen, Chandra Mulyana nanya, mungkinkah AI nanti akan menggantikan peran orang tua Iya, ya, nah untuk peran orang memberikan tua informasi adalah dan ngajarin keterampilan cara bagi pakai anak? AI yang baik dan benar, ya kan? Karena AI itu tuh bisa ini loh, bisa apa? Ya contohnya Hmm. kayak computer vision lah, ya kan? Kalau computer vision mungkin kalau kayak DALL-E atau kayak Midjourney itu masih ada proteksinya gitu ya. Tapi ada namanya Stable Diffusion, itu kalau kita masukin kata-kata jorok, keluar gambarnya gambar jorok loh gitu. Jadi makanya kita orang tua tujuannya adalah ngajarin ya tentang apa sih Oh, etika gitu kan, apa sih rasa tanggung jawab ya kan. Kalau kamu ngaco, bapak akan tarik gadget kamu gitu kan. Kalau kalau saya sama istri selalu bilang ya gadget itu tuh kita namanya kita lagi meminjamkan gadget ke anak-anak. Itu bukan gadgetnya mereka. Jadi kapan saja bisa kita ambil. Nah, kalau mindsetnya kayak gitu, anak-anak tidak akan
macem-macem, ya kan? Karena kalau gadget kita kasih, ini punya kamu, and then kita ambil, itu berarti kita mengambil haknya dia. Tapi kalau gadget yang kita pinjamkan, ini mamah minjemin ya gadget, kamu boleh pakai 2 jam. Atau kayak kamu boleh pakai kapanpun, ya, tapi asal tahu waktu. And then, tapi kalau kamu melakukan sesuatu ya yang mom dad tidak suka karena nggak etis atau tidak sesuai dengan yang kita udah gariskan, mamah akan tarik gadgetnya karena itu gadget pinjaman mamah kayak gitu. Dengan cara kayak gitu, itu akan beda itu cara pikir anak-anak dalam yang mentreat dan menggunakan gadget-gadgetnya. Wah, banyak banget wake up call Ya, dari sesi ini buat saya pribadi. Terima kasih, Mas. Mungkin ada beberapa yang udah saya lakukan, tapi ada beberapa juga yang saya masih gitu. miss, nggak kepikiran untuk sampai ke sana kayak gitu. Thank you so much. Jadi tadi ngajarin cara anak pakai yang baik, ngajarin etika, rasa tanggung jawab, what Ya, else ya Mas yang sebetulnya perlu yang utama kan kita ajarin ke curiosity ya Mbak gitu. anak-anak? Karena ini kan otak ini kan gabungan dari berbagai neuron ya kan. Neuron Mm-mm. itu kan dari satu neuron nempel ke neuron lain ya kan dan interconnected. Jadi dengan makin kepo itu kan sebetulnya ya dari neuron satu neuron ke berikutnya makin banyak yang terhubung gitu. Sama seperti sebetulnya ya AI ini ya kan deep learning ini sebetulnya adalah kayak simulasi neuron gitu. Jadi teman-teman jangan kaget bahwa sebetulnya AI ini nih cara kerja otak kayak gitu ya kan, listrik doang itu sinapsis listrik gitu. Jadi ini lagi ditiru, cuman perbedaannya adalah gini, otak manusia itu alam bawah sadarnya lebih kecil daripada alam bawah sadar ya kan. Kalau kita nyebut alam bawah sadar tuh kayak insting atau apapun gitu kan. Nah, untuk teman-teman realize loh bahwa di tubuh kita alam bawah sadar itu lebih menguasai tubuh kita daripada alam bawah sadar. Contohnya ya, kalau kita lagi tidur di kereta api ya kan, suaranya berisik, getarannya kuat, setiap detik ada cek 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 gitu ya. Tapi kita tidurnya bisa nyenyak banget. Tapi kalau kita lagi ini ya, apa dengan anak bayi kita, terus bayinya gitu gerak dikit, kita kebangun. Itu tuh siapa yang mikir? Ya kan? Itu otak bawah sadar kita yang lagi ngasih tahu otak sadar, bangun nih anakmu lagi menggeliat nih kayaknya penting. Tapi kalau di kereta otaknya menutup semua sensor Hmm. kita supaya kita bisa tidur tenang. Jadi alam bawah sadar kita itu kuat banget, Mbak. Gitu. Nah, bedanya sama AI, kalau AI ya otaknya satu itu ya aktif semua ya kan karena kan di program tidak ada yang namanya otak bawah sadar, otak sadar gitu kan. Jadi kelihatannya kayak mereka pinter banget padahal sebetulnya kita tuh jauh lebih pinter, cuman kadang apa yang sudah kita pelajari kita udah lupa padahal itu mungkin ya tersimpan di alam bawah sadar dan kita biasanya melakukannya namanya itu kayak guts gitu loh. Kayak kayak gitu loh, feeling so good. Nah, itu sebetulnya otak bawah sadar lagi beraksi. Hmm. Wah, menarik banget nih. Oke. Nah, ada yang nanya nih, temennya Mas Natali juga. Temen saya juga, Oki Sutanto. Saya jujur masih galau soal AI. Nggak pakai nanti ketinggalan. Kalau terlalu mengandalkan, takutnya nanti otak jadi nggak terasah karena semuanya dihandle sama AI. Iya bener sih, jadi kayak nggak Betul, betul. terlatih gitu kan Ya, katanya makanya memang sebetulnya otak-otak zaman saya sekarang. yang takut juga dengan anak-anak saya itu adalah karena semua dipermudah. Itu otaknya, critical thinking-nya tuh jadi makin lemah gitu. Tapi yang saya realize adalah gini, Mbak. Sebetulnya dulu mungkin otak kita 70% dipakai untuk ya gitu, memikirkan sesuatu yang tedious gitu loh, yang sebetulnya impact-nya itu tidak terlalu besar terhadap kemajuannya kita. Tapi dengan adanya machine learning ini, ya kan, otak kita tuh dibantu kayak mengakselerasi pemikiran-pemikiran kayak gitu. Contoh, ya kan, kayak anak saya gitu kan, kayak anak saya pengen jadi entrepreneur. Dia tuh pengen menghasilkan produk FMCG gitu kan. Makanya dia sekarang lagi bikin tuh kayak sereal yang ada apa? Sereal yang ada marshmallow-nya. Karena dia terinspirasi ada sereal tuh marshmallow-nya non halal. Nah, jadi dia pengen bikin sereal yang marshmallow-nya halal. Nah, tapi dia nggak tahu dari mana gitu kan. Nah, kalau sekarang kan masih beruntung ya karena ada ayahnya gitu kan. Pika pertama adalah ya kamu hitung dulu ini ongkosnya berapa supaya kamu bisa ngeset harga jualnya berapa ya kan. Nah, kamu set harga jual 2 kali lipat gitu kan. Kenapa? Ya karena kamu masih ada biaya marketing, terus ada biaya
apa biaya produksi, Mbak jangan cuma disuruh tapi nggak dibayar apa-apa, and so forth, so forth. Nah, itu kan kebetulan ada saya nih. Tapi kalau nggak ada saya, belajarnya dari mana? Gitu kan? Apakah buka buku? Harus baca buku dari ujung ke ujung? It takes a lot of time. Nah, sebetulnya AI ini adalah direct answer kayak gitu. Jadi kayak contohnya ya itu tadi kayak istri saya riset yang tadinya harus riset dari multiple websites mungkin sekarang ya risetnya dari satu yang namanya si ChatGPT itu ya kan. And then dia yang mencoba mengambil kesimpulan. PR-nya adalah we have to ask the right questions ya kan. Karena kalau garbage in ya garbage out. Salah nanya outputnya juga salah ya kan. Nah, PR-nya kita adalah membuat pertanyaan atau prompt yang tepat gitu. Nah, tapi critical thinking-nya ya jangan hilang ya kan. Jadi makanya apa misalnya kalau dikasih tahu ChatGPT gini, ah masa sih ya kan? Coba ditanya lagi, terus coba di riset lagi kayak gitu ya kan. I think itu rahasianya sih. Karena sebetulnya malah sebenarnya pengetahuan kita jadi lebih cepat ini ya, lebih cepat masuk gitu ke otak kita dibandingkan yang tadinya harus baca banyak hal ya. Karena ya Mbak kan kalau baca buku itu pasti kerasa deh. Dari 100 halaman buku, itu yang intinya tuh paling 10-20 halaman doang. Lainnya itu kayak kalimat yang perpanjang supaya kelihatannya tebel. Ya kan? Sometimes kan kayak gitu buku ya kan. Jadi makanya buat Iya. saya ini kayak merangkum intisari ya kan. Kayak kita nanya ke mentor Mm-mm. yang sudah punya wisdom kayak gitu. Baik. Ini ada testimoni pelanggan serealnya ya. Berarti kita harus coba ya teman-teman. Ya Berarti Mbak, kalau anaknya itu mau itu jualan life diturutin life aja ya skill Mas sih ya. kayak Anak gitu saya ya sering kan. banget Karena mau jualan. ya 10,000 hours sih aku percaya ya kan. Bill Gates kan bisa DO ya kan, dia bisa DO tapi sebetulnya waktu dia DO karena dia dari semenjak SMP sudah coding ya kan, jadi 10,000 hours-nya sebenarnya dari SMP, jadi waktu dia DO itu dia sudah jago banget coding. Hmm. Jadi jangan orang tuh banyak salah gitu ya, kayak wah saya mau kayak Bill Gates lah DO nggak usah kuliah juga bisa kok lah, tapi 10,000 hour lo kayak apa gitu ya kan. Jadi 10,000 hour tuh tinggal dipilih loh mulainya kapan, bisa sekarang, nanti, apa ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi orang yang baru mulai 5 tahun lagi, 10,000 hour-nya baru mulai dari nol. Ya kan? Sedangkan orang yang sudah mulai dari sekarang kayak saya itu coding dari SD kelas 6 Mbak. Gitu. Jadi 10,000 hour saya, jadi waktu saya zaman kuliah itu kalau coding tuh cepet banget kayak gitu ya kan, bahkan di tiket apa walaupun saya cuma coding 2 tahun dari total 7 Mm-mm. tahun apa saya di tiket, tapi codingan saya kontribusinya 2 juta row itu tuh kontributor kedua terbanyak gitu dibandingkan satu engineer yang udah kerja 7 tahun kayak gitu. Jadi that's how fast I coded kayak gitu, karena ya 10,000 hour saya udah bukan 10,000, malah mungkin udah 20 atau 30,000. I see. Wah, kolom komennya rame juga ya. Pertanyaannya juga masih banyak di Q&A. Kita akan coba jawab satu-satu ya. Terima kasih ya antusiasmenya teman-teman semuanya. Live ini apakah di save? Iya, di save kalau nggak ada kesalahan teknis atau gangguan jaringan. Eh, Pak Iman Syah Budiman bertanya, apakah ada ancaman AI buat anak atau masa depan? Kalau di mata Mas Natali sendiri gimana? Tadi kan kita udah bahas positifnya apa aspeknya. Tapi itu real atau enggak sih ancaman itu? Baru-baru ini kan juga rame berita ya ada seseorang yang dianggap dia terprovokasi untuk mengakhiri hidupnya karena chatting dari AI. Ini how real apa segimana sih juga eh, udah oke, udah lancar lagi? Iya, iya. Resiko Bagaimana? Ya, ya. itu tadi pertanyaannya, Gampangnya apakah gini, ada Mbak, anak ancaman kecil dikasih pisau uh, berbahaya atau enggak Mbak? AI? Eh, di, Exactly. Nah, di jadi AI juga didampingin, sama. dikasih Kita tahu harus gimana temani, cara pakai dampingi supaya pisaunya. makainya yang benar gitu. Karena pisau di orang dewasa pun bisa berbahaya kok, ya kan? Bisa untuk membunuh orang, tapi bisa untuk membuat masakan yang sangat nikmat. Tinggal cara makainya aja kayak gitu. Jadi menurut saya sih
AI itu bukan ancaman ya gitu. Karena kalau kalau mindsetnya kayak gitu, nanti kita akan selalu melihatnya dari sisi negatif, ya kan? Dan biasanya kalau kita ngelihatnya dari sisi negatif, apapun yang positif tidak akan bisa tembus. Karena manusia itu kan otak ini ya, otak id, ego, super ego, ya kan? Otak primitifnya kan selalu defensif, ya kan? Selalu risk averse, menghindari resiko, ya kan? Nah, itu yang yang kita harus berhati-hati lah gitu. Jangan sampai kita itu yang lebih kuat daripada ego atau super ego kita gitu. Karena nantinya kita malah jadi nggak progres. Sama seperti contoh inilah, kayak teknologi ya. Tahun Kodak gitu. Kodak itu kan Mm-mm. inventornya kamera digital, Mbak, gitu. Tapi sekarang Kodak udah nggak ada di mana-mana nih. Tahun 2012 dia bangkrut. Kenapa? Karena pada suatu waktu dia tuh yang waktu invention itu terjadi, dia malah menyembunyikan invention itu. Ya kan? Kenapa? Karena industri filmnya dia, kamera film itu 90% market share-nya. Tapi yang terjadi sekarang Canon itu yang jadi nomor satu sekarang dan malah Kodak bangkrut. Jadi ya itu Hmm. ya, hati-hati teman-teman. Kita nggak tahu masa depan sih, ya kan? Tapi buat kita, ya kita coba if it works bagus, kalau nggak works, we know apa yang lagi nggak works gitu kan, and then ya kita move on kok gitu. Karena di hidup ini banyak hal-hal baru yang ya kayak startup juga lah. Startup kan ada banyak nih startup baru, ide-ide baru, ada yang berhasil, ada yang enggak ya kan. Kalau yang enggak ya berarti kita at least tahu lah bahwa ini adalah sesuatu yang ya next time jangan kita lakukan lagi kayak gitu. Jadi kalau aku orangnya masalahnya terlalu positive thinking ya. jadi every kind of soul. Bagus juga sih. Jadi bisa embrace dan adopt-nya Exactly, nih kan 10,000 tadi Mas hour Natali kita juga mungkin kalau bilang AI kalau kita baru open mulainya ya minded. jangan 1 bulan deh, 6 bulan terakhir lah, itu titik nolnya. Jadi kalau kita mulai adopsi sekarang mungkin 10,000 hour-nya ya tinggal 3-4 tahun lagi, ya kan? Tapi kalau kita takut, ragu, atau nunggu deh setahun lagi, ya nggak apa-apa. Cuman akan ketinggalan sama orang-orang yang sudah mengadaptasi teknologi-teknologi ini, di mana itu membuat dia menjadi lebih cepat dan lebih efektif dalam bekerja. Jadi parents-parents kalau yang baru menyaksikan IG Live ini dan mulai catch up nggak ketinggalan-ketinggalan amat lah Kita ya baru untuk belajar TikTok, mengejar ya kan? Semua orang 10,000 belajar TikTok, hours ya kan? Jadi buat anaknya. nggak ada orang yang lebih pinter gitu loh. Maksudnya kalau sekarang ini ya nggak terlalu banyak orang yang lebih pinter dari kita dalam belajar AI. Iya. Dari Chandra Kalwani nanya, Pak Nat, bagaimana mengedukasi orang tua tentang pentingnya soft skills di zaman sekarang seperti critical thinking, logical Iya, tadi ada yang ada dua eh, cara ya. Ya satu Pak cara Nat pertama adalah kita sebagai sampaikan. orang tua yang proaktif gitu. Jadi kita yang belajar sebenarnya soft skill kayak apa sih yang harus dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau saya sangat saranin ya ini ya, cari literatur kurikulum-kurikulum yang ada di Amerika kayak gitu. Contohnya di Amerika, di Jepang kayak gitu ya. Itu tuh kurikulumnya adalah salah satu kurikulumnya adalah tentang ya ini behavior gitu. Kalau kayak anak saya dulu waktu SD ini ya salah satu kurikulumnya karena itu kurikulum internasional adalah ngajarin cara nyapa orang tua, cara makan, ya kan, cara misalnya pulang ke rumah dan lain-lain itu diajarin gitu loh. Karena permasalahan banyak orang tua, ya kan, itu nggak apa ya, hal-hal simpel tuh nggak diajarin nih. Contoh nih ya kayak kayak saya, kalau kayak saya ini kayak misalnya gini lah, habis makan gitu kan, habis makan itu kita ini sebagai parents ya yang ngasih contoh, bukan kita nyuruh anak ya. Kita harus walk the talk gitu. Contoh yaitu piring kita tumpukin, gelas kita tumpukin, ya kan, yang tadinya pentil-pentil sampah juga kita masukin. Jadi nanti pelayannya udah tinggal ambil piring sama gelasnya, ada satu set kayak gitu, itu kita ajarin. Terus kayak misalnya nonton bioskop, ya kan, anak anak saya kan makan popcorn jatuh, itu aja dia nonton bioskopnya jadi ketakutan gitu kan. Kenapa? Oh ya, ini ada popcorn jatuh, nanti takut ngotor-ngotorin, repotin orangnya. Jadi pas udah nyala dia cepet-cepet cari popcornnya, ya kan, dimasukin, terus dia bawa sampahnya untuk ditaruh di tempat sampah, ya kan. Itu terjadi kenapa? Karena orang tua yang ngajarin. Mana ada anak yang punya inovasi pemikiran kayak gitu kalau nggak ada yang memberi contoh kayak gitu, ya kan. Jadi
it has to start from us as a parents kok kayak gitu. Dan unfortunately ya kita harus keep up juga gitu ya kan. Banyak hal-hal yang apa baru kayak gitu ya. Contoh nih ya kan, mungkin yang paling susah yang dijawab oleh para orang tua sekarang, pandangannya tentang misalnya LGBT ya kan. Kita Itu dilema punya banget, tapi anaknya keburu tahu jadi sebelum maksudnya saya kita bisa harus punya menjelaskan konsep dengan kayak gitu bahwa bijak. versi kita ya kan, mungkin Mbak sama saya mungkin contoh nih ada dari sisi agama mungkin, kalau saya neuroscience juga kayak gitu kan, karena manusia itu unfortunately dikontrol oleh banyak hormon-hormon ya kan, testosteron, progesteron ya kan, estrogen gitu kan. Jadi kalau ada hormon yang lebih banyak ya kan, untuk wanita cenderung hidungnya berbulu ya kan, tangannya lebih banyak bulunya and so forth ya kan. Impactnya apa, mungkin lebih muscular gitu-gitu. Jadi apa kalau buat saya ya Tuhan, dan kebetulan kan kayak istri saya ini MBTI trainer. Jadi banyak manusia, banyak itu kan yang tercetak dari awalnya sudah kayak gitu tuh. Introvert aja kan karena ini, karena hormon. Ya kan, introvert extrovert ya kan. Jadi kalau introvert itu hormonnya sudah terlalu banyak, jadi dia udah tidak perlu stimulus gitu kan. Tapi kalau extrovert hormonnya masih kurang, jadi butuh perlu stimulus, makanya dia suka berinteraksi dengan orang. Itu sesimpel itu Mbak ya kan. Makanya kalau saya agak lebih saintifik lah ya kan, tapi tentunya kan manusia itu diciptakan oleh Tuhan pasti ada arti dan maknanya kayak gitu ya, kayak gitulah cara jawabnya. I see. Jadi cara kita jelasin hal yang sama as a family bisa jadi beda-beda ya. Mungkin satunya approach-nya pakai mana, satunya pakai Tergantung approach yang lain. Mungkin ada approach, yang lebih holistik lagi tergantung anak melihatnya. ya. Kalau anaknya logis Mas ya Natali, kan, ya kita ya gimana ngomongnya yang Mas? logis gitu. Tapi kalau anaknya tipe feeling, ya kita dari sisi empati kayak gitu. Wah, kita benar-benar as a parents perlu belajar banyak ya cara komunikasi juga nyampein ke anak. Dari Sally Devisia bertanya, ini terkait dengan gadget nih, berarti kita juga nggak bisa sama sekali anaknya dilarang-larang untuk pegang gadget ya kalau emang usianya sudah dirasa baik ya, udah cukup kayak gitu. Ini ada yang nanya, menurut Bapak usia berapa anak boleh diberikan gadget sendiri? Tapi Kan. menurut Mas Natali tadi bukan diberikan gadget sendiri ya, tapi dipinjamkan. Nah, mulai Jujur umur aja berapa ya, Mas kalau boleh anak-anak saya dipinjamkan dulu gadget kita oleh orang bertahan bisa tuanya? sampai kakaknya usia 7, adiknya usia 5 itu nggak pernah megang gadget, Mbak, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan ya gitu kayak buku sebanyak mungkin ya kan. And then kalaupun ada gadget, kita kasih time box kayak gitu ya kan. Misalnya 1 jam atau 2 jam gitu. Bahkan ini di mereka ini sampai usia berapa ya, 13-14 tahun itu tuh masih ada peraturan di mana jam 9 malam gadget harus dikumpulin di depan kamar gitu. Karena kalau gadget nggak dikumpulin di depan kamar jam 9 malam, besoknya nggak akan keluar lagi gadgetnya gitu. Karena mereka harus konsekuensi bahwa ini gadget yang kita pinjamkan loh ya kan. Dan jam 9 masih ada gadget ya gitulah, pasti scroll scroll Mm-mm. gitu ya kan. Jadi sampai usia belasan tahun I sih Pak. Karena kan see. parenting itu ada Mm-mm. topinya ya kan, ada topi controlling, topi apa uh, coach, Mm-mm. and then ada topi mentor kayak gitu. Nah, kalau topi controlling itu karena kan si anak itu prefrontal cortexnya belum bagus. Jadi dia tuh decision makingnya itu belum quote unquote belum wise lah kayak gitu. Nah, jadi kita yang mereka dengan benar dan salah itu apa definisinya gitu. Nah, itu Mm-mm. topi controlling kayak gitu. And then nanti kalau udah usia 13 tahun, berapa usia berapa coach? 17 lah ya. 15, 15. Ya pokoknya kurang lebih lah. Nah, kerasa kok titik baliknya ya. Nah, itu nanti mulai kita apa coach gitu kan. Jadi coach itu kalau mereka bermasalah baru kita panggil, nak, menurut dad kayak gini-gini deh gitu. Oke, silahkan kembali kayak gitu. Tapi kalau udah punya istri anak, topinya harus topi mentor yang baru ngomong kalau ditanya. Karena banyak orang tua yang waktu waktu kecilnya nggak dikasih ilmu apapun sehingga pas udah menikah nggak bisa ngetrit pasangannya dengan baik kayak gitu. Nah, things like that yang ya sebagai parents kita masih harus belajar banyak ya. Wah, saya apalagi nih harus kecap banyak banget. Dari email Dacong bertanya, selain gimana cara pakai AI,
untuk ajarin anak, untuk karir anak ke depannya gimana ya? Pasti sangat kompetitif. Iya, Bu Imelda sama, saya juga mikir kayak gitu. Jadi kita pendekatannya gimana nih, Mas Nat? Kalau Wah, untuk karir anak, apakah kita cari yang immune dari AI atau memang mungkin baca nih ya peta buku dunia istri kerja saya, akan berubah nanti gimana nih? Marriage Life gitu, by Nuni Tir. Ayo Jadi teman-teman kalau baca. kalau saya sendiri ya, karena Heeh. istri saya kan MBTI ini ya, MBTI trainer ya. Jadi MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator gitu. Jadi MBTI itu ada 4 dikotomi: introvert, extrovert, sensing, intuition, thinking, feeling, sama judging, perceiving. Nah, dari berbagai karakter itu tuh biasanya nanti ada kecocokan pekerjaan seperti apa gitu. Contoh, orang ekstrovert ya, orang ekstrovert kan berarti suka berinteraksi, orang sensing suka rutinitas, orang feeling empatinya lebih tinggi, dan orang judging itu sukanya cepat dan on time. Itu bagusnya orang-orangnya backgroundnya di hospitality atau customer service kayak gitu. Jadi CS saya, Mbak, yang terbaik adalah orang yang ESFJ kayak gitu. Nah, itu itu udah dewasa aja orangnya, jadi seorang CS yang sangat luar biasa kalau karakternya 4 tadi: extrovert, sensing, feeling, dan judging gitu. Nah, artinya ya dari kecil kita harus identify anak kita itu karakternya kayak apa. Dari situ kita bisa tahu kalau karakternya kayak gini itu bagusnya karir path-nya itu seperti ini, and then kita mulai arahkan, karena anak kadang nggak tahu ya dia tuh sebenarnya pengennya apa. Jangan sampai udah lulus SMA terus kuliahnya orang tua yang milihin, karena kita nggak membukakan wawasan untuk anak kita kayak gitu. Berarti Exactly. Jadi kerjaannya sangat dicariin disayang. orang tua Kalau saya kan gitu. beruntung ya, saya tuh INTP kan, selalu kalau Oke. di MBTI INTP itu engineer Mm-mm. gitu kan. Makanya waktu saya masuk ke dunia komputer ini ya in the zone gitu ya kan, karena ya sesuai dengan Mm. karakter saya yang introvert ya kan, intuition, jadi suka berpikirnya out of the box gitu kan, thinking karena harus logic karena coding, sama perceiving gitu kan, jadi doing the extra mile kayak gitu. Oke. Mas Tat, ini ada yang nanya, seorang pengajar nih yang nanya, Ci Alin boleh tanyakan dong, Pak Natali, apakah dengan adanya AI bisa membawa kecenderungan anak jadi menggampangkan, pertanyaannya panjang saya bacakan dari sini, apakah jadi gampang, jadi anak jadi menggampangkan segala sesuatunya dan kayak kurang Ya, fighting spirit ya karena sebetulnya gini sih, apa-apa ya kan, mudah gitu. Gimana Pak orang insight-nya? itu tuh nggak ada fighting spirit kalau apa sih, nggak ada purpose, ya kan, nggak ada meaning kayak gitu. Nah, jadi tugasnya kita adalah menunjukkan meaning, ya kan. Nah, kamu udah selevel gini ya, mau nggak sekarang kamu mau naik level lagi, ya kan. Ini mom dad akan kasih kamu challenge berikutnya nih, gitu kan. Gitu. Nah, jadi we have to always give challenges to the children kayak gitu, karena ya jangan kaget ya nanti anak-anak. Maksudnya gini, Mbak, ya kan, aku pernah lihat ya, ini loh, engineer engineer self driving car, usianya 12 tahun kayak gitu ya kan, kok tapi bisa usia 8 aja dia sudah curious tentang self driving car, dan dia Wow. belajar sendiri, ikut course-course ya kan, course-course di online ya kan, and then dia ikut tesnya, lulus, and then dia usia 12 jadi kontributor self driving kayak gitu. Nah, jadi ya itu kita harus yang bisa men-challenge gitu, karena masih banyak ya unfortunately orang tua itu yang malah memupuskan memupuskan ambisi-ambisi anak-anak gitu. Kayak contohnya gini deh, kayak tadi aja baru dicerita ya kan, istri saya itu ya kan, jadi istri saya, mah enaknya nanti kalau sudah mulai kerja meniti karir dulu, atau punya rumah atau punya ini gitu kan, and then and then kan orang tuanya bilang, alah masih kecil udah Mm-mm. mikirin rumah kayak gitu. Gimana dia punya vision ya kan, punya ambition ya kan, kalau hal sesimpel itu aja nggak dikasih tahu caranya gitu kan. Karena menurut saya ya, untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan itu tuh kita harus tahu tujuannya ya kan. Misalnya kayak tadi ya, saya pengen punya mobil, oke, mau mobilnya apa, oh contoh nih ya, Mercedes Benz gitu, oke, Mercedes Benz harganya berapa, mundur satu langkah, harganya 1,5 miliar, mundur satu langkah. Gimana caranya dapetin 1,5 miliar? Kalau saya nabung 5%, berarti saya harus nabungnya kalau saya mau 5% dengan gaji sekarang, saya harus nabungnya 100 tahun. Oke, kalau gitu pendapatan harus lebih gede. Berapa pendapatannya? Berarti minimum pendapatannya misal ya 50 juta.
ya kan, itu saya coba tabung 5 juta, saya bisa berapa tahun. Dan mundur lagi, gimana caranya dapetin pendapatan 50 juta, ya kan, ya pekerjaannya harus yang levelnya manager atau supervisor atau VP gitu. Oke, gimana caranya? Oke, ini. Terus sampai suatu titik di mana, oke, first step saya jadi tahu. Karena saya tujuannya sudah tahu. Beda loh ya, kalau dari sini, kan nanti cabangnya ke sini. Gitu, lama-lama malah nggak sampai tujuan kita. Gitu. That's why important to have a vision atau ya the end game lah, kayak gitu ya. Kayak tadi anak saya dia mau jadi serial entrepreneur di FMCG gitu kan. Oke, kalau gitu first step-nya apa? Ya make your first product kayak gitu. Iya, jadi saya merasa bersalah juga. Anak saya tadi saya bilang pengen Dicoba banget jualan aja, maksudnya kan minuman jeruk, pengalaman ya. tapi saya nanti Berhasil ya, nggak berhasil nanti ya. nanti, apalagi Mbak Alin tinggal tinggal message di apa, di Instagram, ini anak saya nih, tolong beli. Ya, pasti banyak beli. And then anaknya, and then gini, habis itu dapat uang kan, terus bilang, ini uangnya kita taruh reksadana yuk. Sekarang dia belajar tentang keuangan, ya kan? Ya, anaknya Oke, baiklah. kredit Akan saya sendiri loh, gitu. Dan dia lanjutkan dari cita-cita jual-jualan anak itu, saya. kayak anak saya yang punya objektif, punya ini apa namanya, kayak Nintendo PSP gitu, ya kan? Terus jualan ini, jualan apa namanya? Waktu itu Michelle Hmm. apa ya kue-kuean gitulah, ya kan? Dan itu dia aktif banget gitu, sampai terkumpul kalau nggak salah ya, saya Hmm. kalau nggak salah ingat 3 juta kayak gitu dalam waktu 1,5 bulan. And then ya biar kamu nggak kelamaan dapetinnya, ada dibayarin setengahnya kayak gitu kan, langsung seneng gitu kan, kayak gitu. Jadi apa, dan dia lebih taking care of that device ya kan, karena kan itu uangnya dia gitu. I see. Ini Terus pertanyaannya udah mulai soal parenting juga. Kita jawab ya Mas ya. Gimana cara memasukkan kepikiran bawah sadar anak-anak? Karena tadi kan Mas Natali bilang it's so powerful. ya Berdasarkan pengalaman rahasianya dari ya, Konat ya dan makan Mbak Nini malam bareng seperti lah apa at least katanya? setiap hari kayak gitu, ya kan, duduk di meja anak kayak gitu. Kayak contohnya ini, anak saya kan lagi di dorm gitu, tapi Hmm. makanya di semester berikutnya ini saya yang pindah ke ke Karawaci gitu kan, supaya anaknya nggak perlu di dorm tapi dekat sekolah, dan anak satunya juga kebetulan di sekolah yang sama kayak gitu, ya kan. Jangan dari situ, karena ngobrol di meja makan itu Mbak, itu bisa deep banget. Itu kita bisa duduk di meja makan itu kan dari jam 6 ya, tapi jam 9 pun belum selesai ngomong. Kenapa? Karena ya kita apa ya, deep talk gitu kan, berinteraksi dengan anak, dan itu it's like almost every day kayak gitu. Jadi ya jangan pertanyaannya kayak gimana sekolah kayak gini gitu kan, tapi mulai dari pertanyaan, gimana menurutmu AI ini lagi tren gitu kan, ya kan. Kan ada nih misalnya kayak gambar-gambar gitu kan, yang generate gambar kan banyak yang protes tuh, ya kan. Nah, terus ya kan, oh Dedi dulu kuliah filosofi 3 semester, Hmm. ya kan, maksudnya tiga kelas gitu. Dari situ Dedi belajar bahwa secara filosofi ya, gambar apapun yang dibuat oleh orang itu sebenarnya Hmm. mencontek sesuatu, ya kan. Contoh bunga itu kita waktu gambar mencontek bunga, ya kan. Nah, bunga itu ciptaannya Tuhan, jadi sebenarnya nggak ada yang bisa apa, kalau Hmm. Tuhan itu pencipta, kita tuh peniru sebetulnya. Jadi kalau menurut Dad, AI generate gambar itu ya, itu sebenarnya sama seperti kita kalau gambar pasti terhadap sesuatu. Kita gambar badan terhadap apa sih, ya kan, kepala badan ini terhadap gambar yang sudah ada gitu. Jadi jangan kita resisten terhadap gambar ini, ya kan. Misalnya kayak ini mana ini nggak ada apa, nggak ada kreditnya gitu kan, lah kita gambar bunga, kita nggak nulis kredit Tuhan Yesus, apa bukan ya, Allah gitu kan, enggak. Hmm. Dan gitu, itu pola pikir lah ya. Ya, ya Saya betul orangnya suka betul. banget berfilosofi, karena Iya, iya, iya. apa, filosofi itu sebagai foundation, karena apapun yang nanti apa ya, dipikirkan itu kan terhadap sebuah foundation. Nah, kalau foundationnya cuma eksakta, yang ya cuman informasi, tentunya nggak akan bisa Hmm. diolah. Apa, untuk hal-hal yang baru nanti bisa-bisa nggak bisa ngolah. Tapi kalau kita ngasih foundation, misalnya kayak filosofi, ya kan, pemikiran, ini versi Daddy, apa, ini versi Daddy ya. Kalau kamu punya versi lain, coba cerita gitu. Oh enggak sih, kalau menurut aku kayak gini-gini, ya kan. Ya kalau putri saya tukang gambar gitu, dia nggak suka gitu AI ini, ya kan. Nah ya udah, makanya lah Unreal Engine 5 nih, ini bagus, bikinnya gampang, ya kan, Nah, and so forth, gitu.
Oke, Ya, jadi makan bareng. itu family ritual yang penting banget ya. Yes. Makan bareng di situ intinya deep talk. Kita masukin nilai-nilai kita Mm, juga, termasuk kalau ada nilai-nilai agama tadi di situ dan juga filosofi. eh ini ada yang nanya soal tes MBTI, bisa kemana yang mm, recommended mulai umur nanti 6 tahun apa udah bisa? Sylvia Febrianti. Itu istrinya tapi Mas. ada Gak kok apa, tesnya di, Mas. bukan tes, sorry, Diinfokan apa aja. namanya? Assessment, ya kan? Karena kan thinking feeling tuh bukan benar atau salah ya gitu, tapi ada kecenderungan gitu kan. Saya Mm. orang logik atau saya orang yang tipenya feeling kayak gitu. Nah, itu assessment MBTI ada di online yang resmi ya kan, atau coba kontak istri saya. Ada videonya juga tuh di ini akunnya @nuniktirta, Nuniek Tirta. Kindly cek ya teman-teman, saya jawab pertanyaan lagi. eh Baik. Oh, oke. Ada yang nanya, minta pendapatnya Mas Natali. Kira-kira bagaimana menurut Pak Nat dengan pendapat ada yang bilang dengan AI semua orang bisa Ya, pintar, tapi itu yang fair membedakan fair ke kok depannya gitu ya. adalah Jadi akhlak katanya intinya Pak. memang Gimana? sebetulnya ya akhlak itu kan macam-macam ya. Ya etika ada di dalamnya, ya kan, critical thinking, respect to one another kayak gitu. Nah, itu fundamental juga kok gitu. Karena sebetulnya soft skill itulah yang nanti kalau di level direktur itu, ya kan, skill skill hard skill apapun yang sudah dipelajari di masa-masa kuliah, masa-masa kerja kadang udah nggak kepake gitu kan. Kayak saya sendiri coding pakai sama sekali gitu, tapi kemampuan interpersonal, kemampuan Mm. berpikir dan lain-lain, kemampuan untuk menghargai orang lain, ya kan, mengconvince orang, ya kan, body language and everything, that is something yang nggak akan bisa digantikan oleh AI gitu. Jadi balik lagi, AI itu membantu mempercepat pekerjaan kita kok gitu kan. Nah, kalau mindsetnya seperti itu pasti beda kok. Kita akan selalu memakainya supaya ya get things done a lot more quicker kayak gitu. Jujur ya Mbak ya, itu pertanyaan itu saya taruh ChatGPT ya kan. Terus menurut ChatGPT kira-kira Mm-mm. jawabannya apa ya? Jadi kayak gitu ya, ya masuk akal juga. Jadi saya jawabnya jadi lebih bagus ya kan. I see. Ada yang Wah, nanya untuk pemula belajar coding, bahasa yang apa yang harus simple dipelajari? Wah, Python pertanyaannya atau teknik, R saya gitu, nggak tahu huruf nih. R language. Jadi kalau mau fokusnya machine learning itu R aja itu udah cukup gitu. Itu codingnya paling 3 sampai 5 baris juga udah bisa menghasilkan result kok. Nggak susah gitu. Tapi kalau mau yang agak lebih luas ya Python, karena Python bisa terus untuk coding website juga, bisa untuk yang lain-lain kayak gitu. Tapi kalau mau dari pemula, saya waktu belajar apa data science, bukan data science, sorry, algoritma itu bahasanya R, dan itu pertama kali saya belajar R juga. Dan itu di kelas 70% orang ekonomi. Gitu. Yang orang IT cuma 30%. Jadi can you imagine orang ekonomi aja bisa coding R, aku yakin siapapun bisa kok. Wow, dari Fairly, ini kayaknya yang nanya guru ya. Anak tentunya nggak semua akan tekuni bidang IT. Saran gak yang ngajar buat guru Relevansi IT, gitu ya. Jadi SMP, menurut saya SMA itu bagaimana? hampir semua aspek kehidupan itu nanti akan ada relevansinya terhadap uh, ya nggak harus AI ya gitu, tapi di cabang di bawahnya, misalnya kayak machine learning gitu. Karena machine learning itu kan ada decision tree, ya kan, ada teknik-teknik apa clustering and so forth kayak gitu. Nah, jadi apa the knowledge itu nggak melulu harus yang berkaitan sama ya teknologi gitu. Karena menurut saya kayak ekonomi ya kan, ekonomi bikin forecasting mending pakai ini, pakai machine learning daripada pakai regresi linear matematika yang lurus doang gitu kan, tapi nggak memperhatikan seasonality, nggak memperhatikan aspek-aspek itu. Kalaupun seasonality, Hmm. kalau matematika biasa kan berarti kita harus identify seasonality-nya. Tapi kalau machine learning, dia yang nanti cari tahu ini seasonality pattern-nya per bulan, per minggu, atau per apa, and then they come up with the result. Ya kan? Dan itu codingnya feeling saya cuma 3 sampai 5 baris gitu. Nah, jadi makanya dibikin supaya excited ya, ya dibikin yang berkaitan sama apa yang dia sukai. Itu semua pasti ada percontohannya kok kayak gitu. Itu di, aku lupa ya situsnya, tapi di situsnya tuh ada tuh kayak apa soal-soal gitu kan yang tentang apapun berkaitan sama
apa soal-soal di dunia ini, and then terus orang-orang berlomba-lomba untuk bikinin solutionnya, dan itu menyenangkan gitu loh, ya kan, mind blowing kayak gitu, kayak clustering, ya kan, orang karakternya gini 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 gini, nanti dia bikin clustering, ya kan, ini clusteringnya harus berapa, ada tekniknya, terus nanti oke, clusternya oke, berarti ini grup orang apa, ini grup orang apa, grup orang apa, nanti si machine learning ngasih tahu, oke, grup yang ini nih karakternya kayak gini 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 gitu. Jadi seru kok gitu, tapi memang harus coba, first step will always be painful gitu, tapi nanti feeling aku ya pasti ketagihan sih. Nah, gitu ya. Pasti ketagihan katanya kalau udah nyoba terus diikutin terus curiosity-nya. Dari Branded Bag Prilo nanya, menurut Konat, apakah anak perlu tes bakat? Kalau iya, tes bakat apa saja yang saling melengkapi dan mulai umur Mm-mm. berapa baiknya? Apakah seiring umur bertambah akan berubah hasil Ya, tesnya? Ini perlu sesi ya, IG khusus dengan tapi kalau istrinya buat Mas ya Ali sebenarnya kalau mungkin. saya karena terpengaruh oleh ini ya, ilmu istri saya MBTI itu tadi. Jadi apa, karakter ya kan itu tuh cetakan dari orok lah kayak gitu ya kan. Cuman orang itu kan hebatnya beradaptasi ya kan. Jadi itu namanya flexing kayak gitu. Nah, jadi memang saya orangnya nih thinking gitu kan. Tapi kalau menghadapi karyawan dan saya terlalu logis ya kan, mereka pasti sakit hati gitu kan. Nah, jadi saya mengeluarkan feeling saya gitu kan, which is lebih empathetic ya kan, feedbacknya nggak langsung strict tapi sandwich feedback ya kan, and so forth kayak gitu. Nah, jadi karakter itu nggak berubah ya, kalau karakter itu kayak kenyamanannya kita. Nah, bukan tes bakat gitu, tapi dengan MBTI kita bisa memahami ya gitu karakter, dan karakter itu ada kecenderungan pekerjaan yang cocok kayak gitu. Nah, jadi kalau saya sih seperti itu ya, dan saya menggunakan MBTI itu ya di anak iya, di apa, di karyawan iya kayak gitu, karena cara saya menghandle orang itu ya tergantung ya orangnya. Kalau orangnya thinking, saya ngomong straightforward, dia nggak akan sakit hati gitu. Tapi kalau orangnya feeling, saya straightforward ya kan pasti dibawa hati gitu. Nah, jadi kita harus dengan cara yang tidak langsung, tapi harus dengan cara gini. Nah, with that kind of skill ya kan, we can actually handle a lot of ya different kind of people lah. Thank you so much, Mas Natali. Tadi ada yang nanya, sebenarnya kalau untuk filtering atau Hmm, semacam safe kayaknya search ini ada nggak sih untuk ada ya AI? kalau yang AI gitu kan, tapi Tadi kan, Uh, uh, tapi tapi gini sih, bagusnya hmm, si ChatGPT itu tuh sebetulnya safety-nya cukup banyak kok Mbak kayak gitu. Saya udah nyoba keyword-keyword yang berbahaya, dia nggak mau jawab kayak gitu. Jadi I think ChatGPT ya itu masih a good ini ya, a good software. Midjourney kalau yang generator gambar sama DALL-E itu saya juga udah coba, itu juga safe safe word juga itu. Jadi kalau kayak kata blood aja ditolak ya kan. Jadi saya bilang ini farmasi ya, jadi saya pingin ini kan, orang lagi cek hmm, darah gitu kan, itu ditolak kayak gitu kan, ada kata darah itu, ada kata blood kayak gitu. Nah, jadi oh ini berarti proteksinya lumayan juga nih kayak gitu. Jadi I think masih oke lah ya, tapi ya sebetulnya daripada diawasin, kita yang ngasih guidelines lah ya kan, maksudnya jangan kita kasih terus terserah lo mau nulis apa ya kan. Tapi kids ya kan, ini ada ChatGPT ini, kalian coba ya kan, and then nyobanya bareng kita gitu kan, ini bagus loh kayak gini 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 ya kan, and then ya be responsible ya gitu kan, karena this is like a very powerful tool kayak gitu, karena it can be used for good, it can be used for bad ya kan. I believe you guys are ya the good guys kayak gitu misalnya, things like that lah. hmm, oke. Mas Natali, untuk anak-anak sendiri di luar sekolah mereka ngambil pelajaran tambahan atau les apa kayak gitu nggak, Mas? Ada aktivitas apa nggak? Atau tiap anak tuh beda-beda sesuai dengan minat mereka? Tadi kan kalau dari ceritanya kelihatan yang satunya lebih suka art, satunya Iya. entrepreneurship kayak gitu. Ya, Apakah juga kayak kegiatan yang ini kan mereka anak pilih di saya luar sekolah itu ekskulnya ekskul beda-beda? entrepreneurship gitu kan. Cuman komentarnya, Dad basic banget gitu, kalah sama Dad. Ya ya iyalah, kalau materi pelajaran anak SMP dibikin yang dia diajarin ya levelnya udah beda kayak gitu ya kan. Terus kalau kakaknya kan art pathway memang kayak gitu. Nah, dan gini sih sebenarnya rahasianya ya untuk teman-teman adalah gini nih.
cobain Mm-mm. semuanya gitu. Jadi kayak gini, mau coba wall climbing nggak? Ya kan? Ya oke gitu kan. Dia wall climbing. And then habis itu udah nggak mau lagi. Tahu nggak biasanya orang tua apa? Dimarahin. Kamu itu ya cuman anget-anget tai ayam enggak. Dia tuh lagi nyari yang dia suka. Karena kalau dia menemukan sesuatu yang dia klop atau suka, dia sendiri nanti yang akan proactively minta untuk coba lagi. Contoh kayak saya ya kan. Saya suka banget itu komputer ya kan. Waktu itu pertama kali komputer yang saya pegang Apple Lisa gitu karena itu ada dari sekolah gitu. Kebetulan sekolah yang di Amerika gitu ya. Nah, Apple Lisa gitu kan. Mm-mm. Terus ada tortoise gitu. Jadi berapa step 45 derajat berapa. Jadi gambar tapi dengan matematika. Waktu itu langsung saya fascinated banget. Ya kan? Jadi makanya habis itu saya belajar kick basic, basika kayak gitu kan kelas 6 SD and then ya terbawa gitu. Jadi udah otomatis kok. Tapi rahasianya adalah sebagai orang tua, we expose to a lot of different kind of jobs. Ya kan? And then nanti mereka yang akan nyangkut sendiri dengan yang mereka apa? Mereka sukai gitu kayak anak saya yang kakaknya tadi ya udah gambar itu dari kelas 3 SD gitu kan. Jadi makanya kita kasih laptop yang kayak tablet gitu yang dia udah bisa gambar dan sekarang ya gambar terus ya kan. Kalau adiknya udah nyoba Mm-mm. baking ya kan bakingnya tuh jago banget gitu kan tapi but it's not my passion kayak gitu and then ya oke kalau gitu ya cari ya yang berkaitan sama baking ya kan jadi kamu bikin produk yang karena kamu cita rasanya bagus gitu kan apapun yang kamu masak itu entah kenapa jadi enak ya kan oh iya ya tapi kamu mass kan ya jadi nggak bisa tuh kue ya kan usianya cuman 7 hari atau 2 minggu gitu kan oke kalau gitu mana yang lebih panjang yang usianya bisa 3 bulan 6 bulan and then she come up with the serial idea and then gitu ya kita arahin lah. Wow, Thank you for the keren banget sih. Terima kasih Mas sharingnya. Iya bener-bener saya belajar banyak banget. Memang ada beberapa hal yang saya salah, maksudnya dalam artian saya belum lakukan atau misalnya ya saya mindsetnya kurang tepat seperti itu ya. Contohnya kalau anak ganti-ganti activity kan kita kayak kok gampang bosen sih kayak gitu. Kita jadi meragukan anak kita nggak punya persistensi nih kayak gitu ya, kan. one Kayak more begitu. thing sih Padahal emang kayak mungkin saya ya ya mbak saya lagi kursus eksplorasi piano mbak aja. gitu dan saya kursus piano tuh sampai 2 tahun gitu kan Iya. tapi habis itu sekarang saya nggak bisa main piano sama sekali tapi adik saya yang terkecil nggak kursus piano tapi dia belajarnya dari gereja sekarang di tempat-tempat konser tuh main flute sama piano kayak gitu jadi nanti kan maksudnya orang-orang apa sebetulnya kadang anak karena nurut ya Iya. jadi nggak takut say no gitu padahal nggak gitu dan orang tuanya maksa ya kan nanti kalau dia kangen pasti dia minta balik lagi kok gitu. Mm-mm. Ya Iya. pokoknya open Closing minded statement lah ya Mas kan untuk para karena parents. kalau aku bilangin kan revolusi industri yang keempat ya kan which is itu artificial intelligence, bioteknologi ya kan bahkan sekarang spare part tubuh itu udah bisa di generate loh ya kan secara biokimia kayak gitu jadi this is going to be a very crazy world ya in the next 5-10 gitu ya kan bahkan ada yang memprediksi 7 tahun lagi Oh manusia ya. udah bisa immortal mbak kayak gitu ya kan karena ya itu tadi kita misalnya ginjal rusak kita tinggal apa ya membangun ginjal sendiri kayak gitu ya kan dari ininya kita ya kan dari apa namanya sumsum kita and then ya transplantasi menggantikan ginjal yang rusak itu it can happen loh karena sudah terjadi lah mengembangkan kuping apa ditanamnya di punggungnya apa tikus kayak gitu. Well, this is a crazy world we are living in ya and it's the best time menurut saya sih ya kan jadi be open minded aja ya kan kalau setelah dijalanin nggak happy nggak suka ya udah we know that this is not us ya kan tapi before that happen jangan dijudge gitu karena orang zaman dulu bilang naik kereta api itu berbahaya bisa menggugurkan apa kandungan ibu-ibu dan lain-lain ya kan sekarang naik kereta api ya something yang very common gitu ya kan jadi akan selalu ke setiap revolusi ada yang ngelawan nah pertanyaannya yang ngelawan tuh sekarang kemana malah ketinggalan gitu. Ya maksudnya semua maju dan kita nggak mau dan kita stay ya kita nggak mundur tapi karena kita stay dan semua maju ya kitanya ketinggalan walaupun tetap stay loh in the same location jadi be very careful on how you think about the progress of the innovations ya. Wah,
Very powerful. Thank you so much, Mas Natali dan Ya, Mbak Nuni juga. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk saya boleh nanya-nanya di IG Live ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua juga yang dan ikut IG Live ini. Thank you, Mas. God bless.